Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali dua hal. Pertama, waktu adalah pedang, dan yang kedua, penjagaan diri atas segala sesuatu yang tiada guna. Pendapat Mas Iba gimana Mas Iba? Tulang di kebanderan. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali dua hal. Yang pertama, waktu adalah pedang, dan yang kedua, penjagaan diri atas sesuatu yang tiada guna. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu apa? Menurut pendapat Mas Iba? Mungkin dia mungkin masih Insya Allah ibaratnya urung paham itu angkat tangan Karena kamera kadang-kadang kamera. Mas Ari, pimen Jar? Tahu ngeyong. Mungkin sesungguhnya loh. Iya. Kan sesungguhnya bisa nerangkan. nangis sekali lagi. Mari kita dengarkan baik-baik coba apa yang disampaikan. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun dan tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali dua hal. Satu, waktu adalah pedang. Yang nomor dua, penjagaan dari atas sesuatu yang tiada guna. Jadi gini, ya kita nggak usah bahas sufinya dulu. Misalnya kita bergaul dengan orang yang baik atau orang yang alim, nah khususnya tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bergaul dengan para ulama, para sufi, tidak mendapatkan apapun kecuali dua hal. Yang pertama, waktu adalah pedang. Yang makna ini kan dinisbatkan ke pedang. Sebenarnya pedang itu gini. Saking bermaknanya waktu, saking pentingnya waktu, dan saking tajamnya waktu. Ketika pedang dihunuskan ya makanya. Itu kan secepat kilat. Iya, paham. Waktu itu sebenarnya seperti itu. Maka yang Imam Syafi'i dapat menghargai sebuah waktu, menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua apa tadi? Penjagaan diri atas sesuatu yang tiada guna. Karena beliau ini tahu bahwa waktu itu sangat penting, maka dari itu beliau menghindari sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena yakin betul waktu itu sangat luar biasa, sangat penting. Makanya tidak membuang-buang waktu kepada hal yang tidak berguna. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin. Jos, mantap. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu husnul khotimah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Masih Pak? lagi mikir di. Iya. Ya mungkin ada kayak pengen khotimah. Semua orang pengen ya kan. Terus Bahkan dambaan setiap manusia pengen husnul khotimah. Iya, baik di Hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Tata cara kita biar akhir hayatnya itu baik atau bagus. Cara untuk menggapai kebaikan atau baik di akhir hayatnya, ya berarti ketika kehidupannya, ketika masih hidup, dia juga baik. Saking baiknya, bukan cuma tindakannya, bukan cuma ucapannya, tapi bahkan prasangkanya kita terhadap orang lain itu harus baik. Jangan buruk sangka. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Paham sih Pak? kan ada tuh orang yang
perilakunya baik, kadang omongannya nggak baik, ada sebaliknya omongannya lembut, baik, manis, Tingkah lakunya buruk. Ada dua-duanya baik, tapi hatinya Busuk. ternyata busuk. Kan ada tuh ya, nah, kayak istilahnya busuk dalam selimut. Nah kalau yang pengen husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik, yaitu dohirnya, ucapannya, bahkan prasangka batinnya harus baik. Seperti itu. Lanjut.